semakin panjang atau semakin besar bore up atau juga semakin panjang langkah, maka hisapannya akan lebih besar dan diharapkan performanya atau tenaganya juga lebih bagus. Nah, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Muhammad di Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan bore up dan juga stroke up. Seperti apa pembahasannya? Simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Oke, sholat dulu my friend. Sholat dulu. Nah, setelah sholat baru lanjut nonton videonya, gitu ya. Oke, kita akan bahas mengenai bore up dan stroke up. Itu perbedaannya apa. Tapi kita nggak akan bahas mengenai efeknya apa gitu, enggak ya. Jadi misalkan kalau kita bore up motor atau kita stroke up motor, itu nanti efeknya apa, terus nanti efek sampingnya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu kita nggak akan ngebahas itu dalam video kali ini. Karena memang stroke up dan bore up itu memiliki keuntungan tersendiri dan juga memiliki kelemahan tersendiri di masing-masing motor teman-teman di luar sana. Jadi beda motor, beda karakter juga otomatis akan beda efeknya. Nah, kayak gitu ya. Karena stroke up dan juga bore up itu hubungannya nanti dengan karakter mesin, overbore, overstroke, sama juga square. Nah, kayak gitu. Nanti itu memiliki pembahasan yang panjang dan lebar, makanya kita nggak akan bahas itu di video kali ini. Oke, kita akan langsung masuk membahas mengenai bore up. Bore up itu berasal dari kata bore, itu saya bore sama up. Bore itu lubang, up itu naik. Bisa dikatakan kita menaikkan lubang atau menambah besarnya lubang, atau kita bisa katakan menambah besarnya diameter lubang. Atau dalam hal ini lubangnya ya lubang bureng, atau juga bisa dikatakan lubang atau diameter piston atau seher. Nah, kayak gitu. Nah, yang dikatakan bore up itu gimana? Yang dikatakan bore up itu yang sudah lebih dari oversize 300. Sebenarnya sih 200 juga sudah bisa dikatakan bore up. Artinya gini, kita akan hitung ini ya. Ini punya Shogun R. Shogun R ini nggak tahu ini oversize berapa ini. Bentar. Oh, ini oversize 200. Oversize 200. Oke, bentar. Ini nggak dapat fokusnya. Nggak dapat fokusnya ya. Ini diameternya jadi 55,5 lah kurang lebih ya. 55,5. Misalkan kita anggap saja ini diameter standarnya saja ya. Kita anggap ini diameter standar lah, misalkan 55,5. Nah, kita mau bore up. Nah, kita mau bore up artinya kita harus menaikkan minimal itu 200. Minimal itu oversize 200. Oversize 200 itu artinya naiknya 2 mm. Oke ya, jangan keliru ya. Walaupun tulisannya 200, walaupun tulisannya itu 200, oversize 200, tapi itu naiknya cuma 2 mm. 2 mm itu cuma segini nih naiknya. Nah, cuma naik segini nih ya. Jadi dari awalnya 0 ini jadi naik 2 mm, cuma naik segini aja tuh, kanan kiri. Artinya kanan kiri ya muter maksudnya. Artinya ya cuma naik 1 mm kiri, 1 mm kanan. Ini untuk teman-teman yang jurusan pemesinan atau mesin perkakas itu paham. Oke. Nah, artinya ketika diameter standarnya itu 55,5, kita bore up menjadi 57,5. Oke, 57,5 karena naiknya 200, oversize 200 atau 2 mm. Kalau kita mau naik 3 mm atau oversize 300 ya berarti menjadi 58,5 dan begitu terus selanjutnya. Ya, begitu terus. Hitungannya kayak gitu. Nah, itu sudah bisa dikatakan bore up. Tapi kalau masih oversize 100, oversize 150 itu ya belum lah. Kalau 150 itu bore up tipis-tipisan. Nah, kayak gitu. Itu adalah bore up.
artinya membesarkan diameter piston. Kalau kita main aman, kita bisa memaksimalkan ini kita bisa memaksimalkan yang namanya linernya ini. Ini linernya misalkan lebar atau diameter liner luar ini adalah 60 mm ya, 60 mm. Nah, liner yang paling aman itu kanan kiri itu maksimal ya 1,5 sebenarnya, tapi rata-rata 1 mm juga masih bisa dipakai. 1 mm itu artinya lebarnya ini ya, tebalnya ini tuh 1 mm. Tebalnya ini 1 mm atau paling aman sebenarnya 1,5 mm. Oke, tebalnya ini 1,5, terus yang sini juga 1,5. Oke. Artinya ketebalan totalnya itu adalah 3 mm. Dari sebelumnya diameter luarnya 60 dikurangi 3 mm itu berarti 57. Jadi kita masih bisa membesarkan piston motor ini menjadi 57 mm. 57 mm itu sudah besar sekali ya untuk ukuran motor Shogun. Itu yang namanya bore up, hitung-hitungan amannya kayak gitu. Tapi kalau mau main ekstrim, kita bisa buang liner ini ya. Kita buang liner ini, kita ganti dengan liner yang lebih besar dan juga otomatis lebih tebal. Jadi kita bisa konsultasi ke tukang bubut atau ke bengkel motor, bengkel modif atau bengkel umum juga rata-rata sekarang juga sudah bisa. Itu kita mau bore up ekstrim, kita mau ganti pistonnya menjadi diameter 63, misalkan punya motor apa misalkan 63, atau kita mau bikin 60 itu sebesar ini ya, artinya kita harus ganti liner ini yang diameter luarnya itu lebih besar daripada 60. Kita bisa pasang diameter liner luarnya itu 63, 64 atau berapa semaksimal jarak ancer ini ya, jarak sumbu, jarak baut ancer, baut senter atau baut burangnya ini kita ukur maksimalnya berapa, kita bubut. Oke, kita bubut terus kita pasang liner yang lebih besar. Itu bore up yang ekstrim. Oke, nah itu cukup untuk pembahasan bore up. Artinya bore up itu singkat kata adalah membesarkan lubang, membesarkan piston, mengganti piston dengan yang lebih besar, mengganti bureng atau liner ini dengan yang lebih besar. Tujuannya ya biar powernya lebih bagus. Nah kayak gitu aja lah ya. Oke, kita akan lanjut ke stroke up. Kita singkirkan gak usah lah, biar di sini. Stroke up. Nah ini masih banyak yang bingung mengenai stroke up ya. Stroke up itu stroke itu langkah, up itu naik, artinya kita menambah langkah, memperpanjang langkah piston ya, otomatis langkahnya piston. Tapi yang menentukan panjang langkahnya itu bukan pistonnya, juga bukan konrotnya atau bukan setangnya, tetapi bandulnya atau krek asnya atau as kreknya. Ini ya, itu yang menentukan. Jadi masih banyak teman-teman di luar sana yang tanya sama saya di video saya mengenai pemasangan pen piston untuk pitung dan juga pemasangan askrek Garuda, motor Garuda kita pasang ke setar prima. Masih ada yang tanya kayak gini, Mas, kalau kita pakai bandul atau krek as atau askrek standar, terus stangnya ini kita ganti dengan yang lebih panjang. Oke, stangnya ini kita ganti dengan yang lebih panjang, punya Garuda, karena punya Garuda kan lebih panjang. Itu langkahnya jadi berapa, Mas? Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang salah kaprah. Oke, pertanyaan yang salah kaprah. Tapi ya nggak masalah, namanya juga orang tanya ya, kalau kita bisa jawab ya kita jawab, kalau nggak bisa ya nggak usah kita jawab, nggak usah kita bully kan kayak gitu. Jadi pengetahuan dasar buat teman-teman bahwa panjang setang ini bukan penentu panjang langkah. Oke, panjang setang ini bukan penentu panjang langkah. Yang menentukan panjang langkah itu diameternya ini nih.
bandulnya ini yang menentukan. Jadi mau kita pasang setang ini panjangnya 1 meter ya, 1 meter, tetap aja ini poros tengah ini, big end-nya ini atau big pan-nya ini itu geraknya yang ngikutin ini aja kan. Tuh, ya segitu-segitu aja. Ini TMB, terus lanjut ke TMA. Cara kayak itu ya. Ini TMA, balik lagi ke TMB. Lalu TMA lagi. TMB lagi. Oke, TMA lagi. Terus seperti itu. Walaupun ini kita ganti 1 meter, pergerakan pistonnya ini ya nggak akan lebih panjang dari ini. Soalnya conrod atau setang itu cuma penghantar atau cuma apa namanya, jalan. Nah, jalan untuk meneruskan putarannya ini, putaran apa namanya, putaran, gerak putar menjadi gerak bolak-balik atau disebut dengan gerak translasi ya, translasi. Gerak putarannya ini diteruskan oleh conrod menjadi gerak bolak-balik pada piston. Nah, kayak gitu. Jadi mau ini kita ganti lebih panjang sekalipun, ya tetap aja langkahnya manut si bandulnya. Nah, lalu yang dimaksud stroke up itu gimana? Stroke up itu adalah menggeser posisi big end atau big pan. Kita geser kemana? Ya kita geser maju. Kita geser maju. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar dia pistonnya ini juga ikut maju. Bisa dibayangkan ya, kalau big pan ini kita majukan ya, big pan ini kita majukan, otomatis posisi conrod juga akan lebih maju ya, posisi conrod juga akan lebih maju, otomatis posisi pistonnya juga akan lebih maju. Nah, ini hubungannya sama ini tuh ya. Jadi misalkan kalau piston itu ketika langkah standar, maka TMA-nya berada di sini. Oke, TMA-nya berada di sini nih. Rata dengan ini. Nah, ketika kita stroke up, maka dia akan lebih muncul nih ya. Ini bisa dimasukkan nggak ya? Ntar tak copotannya ininya dulu. Oke, ini kita sudah copot, kita masukkan biar gampang masuknya. Ntar posisinya bener apa enggak? Posisinya gini. Nah, ini ya. Lihat, biar teman-teman bisa lihat, ini posisinya sekarang sudah mepet sekali sih sebenarnya. Sudah mepet sekali. Terus posisinya ini juga posisi TMA. Tuh, kayak gitu ya. Sudah TMA. Nah, posisi yang seperti ini itu adalah langkah standar. Langkah standar atau kita belum stroke up. Kita belum stroke up. Nah, terus karena kita anggap ini kurang, performanya kurang, ya kan? Karena apa? Stroke up atau panjang langkah itu menentukan hisapan bahan bakar dan udara dari karburator menuju ke ruang bakar. Semakin panjang langkahnya, itu akan semakin banyak udara dan bahan bakar, campuran udara dan bahan bakar ya, yang dihisap. Begitu juga bore up tadi ya, semakin panjang atau semakin besar bore up atau juga semakin panjang langkah, maka hisapannya akan lebih besar dan diharapkan performanya atau tenaganya juga lebih bagus. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah belum stroke up nih ya, standar kayak gini, kita anggap kayak gini. Nah, lalu ini kita stroke up, posisi big end-nya ini akan kita geser ke depan menjadi mepet. Nah, ini sudah mepet sebenarnya sih, nggak bisa lagi maju. Nah, sudah bisa. Nah, posisinya akan maju seperti ini. Bisa dibayangkan, maju seperti ini. Saya nggak fokus. Tuh. Oke ya, maju seperti ini nih. Nah, maju seperti ini. Ya. Yang sebelumnya misalkan langkah standarnya itu adalah 49 atau 50 lah. 50 kita stroke up, misalkan kita geser ini maju ke depan. Oke, ini kita coba lagi ya. Nah, setelah dari awalnya itu 50. Ini kita majukan posisi big end-nya ini menjadi, kita majukan 2 mm. Ya, kita stroke up 2 mm. Maju ke depan 2 mm. Nah,
Artinya apa? Artinya ketika 50 itu adalah posisi TMA awal, ketika kita majukan 2 mm, artinya dia akan maju 2 mm ke depan. Oke. Ketika posisi TMA, maka TMA-nya akan maju 2 mm. Oke, ketika posisi TMA, maka TMA-nya akan maju 2 mm. Lalu dia bergerak menuju TMB. Nah, otomatis posisi big end atau big pen ini juga akan mundur 2 mm. Oke ya, akan juga mundur 2 mm. Otomatis ketika posisi TMB, dia akan mundur juga 2 mm dari TMB standar. Dari TMB standar dia akan mundur lagi 2 mm. Artinya ketika TMA dia maju 2 mm, ketika TMB dia mundur 2 mm, artinya ketika kita stroke up 2 mm itu akan bertambah panjang langkah itu 4 mm. Total panjang langkah akan bertambah 4 mm. Yang sebelumnya misalkan 50 mm dari TMB, TMA atau TMA, TMB menjadi 54 mm dari TMA, TMB, TMB, TMA. Kayak gitu. Itu yang dimaksud stroke up. Nah, kalau kita ganti stangnya aja, ya cuma pistonnya aja yang maju atau mundur. Kalau kita ganti yang panjang, itu dia akan posisi pistonnya saja yang berubah. Tetapi panjang langkahnya sama saja. Nah, kebanyakan teman-teman di luar sana itu sekarang malah gini, panjang langkahnya itu kita tambah, panjang langkahnya kita tambah. Conrod stangnya ini justru kita cari yang lebih pendek, conrodnya kita cari yang lebih pendek, pistonnya kita cari yang cebol atau lebih pendek juga. Tujuannya apa? Tujuannya biar dia nggak nambah packing. Otomatis kalau kita tambah stroke, otomatis kita harus nambah packing di sini, packing tebal atau pak batako. Nah, supaya piston itu nggak nabrak kubah, supaya piston nggak nabrak kubah atau nggak nabrak ruang bakar. Nah, kayak gitu, maka harus kita tambah pak tebal atau plendes. Nah, tetapi ketika kita ganti ininya menjadi lebih pendek, dia tujuannya biar nggak nambah pak, biar nggak nambah plendes, biar motor itu kelihatan standar, tapi larinya oke. Nah, tetapi efeknya apa? Efeknya ketika kita ganti ini lebih pendek, dia akan nabrak, posisi pistonnya ini akan nabrak ke bandul atau krek asnya ini. Nah, otomatis kita harus memendekkan piston ini, bisa kita potong atau kita cari produk-produk racing yang memang sudah didesain pendek, disesuaikan bahannya sehingga tidak berbahaya. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu sedikit pembahasan mengenai stroke up dan bore up. Semoga memberikan pencerahan buat teman-teman yang masih belum jelas. Bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan juga bisa disampaikan juga bisa dipertanyakan dan didiskusikan di kolom komentar. Nah, kayak gitu ya. Semoga sekali lagi bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Terima kasih. Video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.